Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal tentang perancangan User Requirement Specification atau URS sistem otomasi untuk proses chamfer stopper valve pada mesin bench latih SD32A di PT Dharma Precision Parts. Tugas review jurnal ini untuk memenuhi tugas otomasi industri. Informasi jurnal. Untuk jurnal ini berjudul Rancangan User Requirement Specification atau URS Sistem Otomasi untuk Proses Chamfer Stopper Valve pada Mesin Bench latih SD32A. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015 dan penerbitnya adalah yang pertama Amalia Sevitri, yang kedua ada Rino Andias Anugraha, dan yang ketiga ada Haris Rahmat. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University. Baik, apa aja sih urutan pembahasannya? Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Yang kedua ada User Requirement Specification atau URS, tentang penelitian dengan metode URS. Yang ketiga hasil dan pembahasan, menampilkan pembahasan dan hasil penelitian telah dilakukan. Yang keempat adalah kesimpulan, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pendahuluan. Sering permintaan yang naik dari konsumen diimbangi juga dengan produksi yang naik. Nah, naiknya kapasitas produksi ini bertujuan untuk menambah keuntungan dan meningkatkan kualitas. Tetapi, hal ini belum bisa tercapai karena beberapa pekerjaan masih menggunakan tenaga manusia atau manual yang bisa berdampak pada waktu produksi yang semakin lama, fleksibilitas produksi, biaya tenaga kerja yang membengkak, serta ada potensi human error. Nah, di sini otomasi industri sangat dibutuhkan sekali. Permintaan akan produksi yang semakin meningkat, dibutuhkanlah sistem otomasi industri untuk menjawab semua tuntutan yang ada dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. PT Dharma Precision Tools memproduksi salah satunya adalah stopper valve. Nah, stopper valve ini diproduksi untuk disuplai ke OEM atau Regional Equipment Manufacturer. Untuk proses dari chamfer produk stopper valve, ini ada 4 proses. Yang pertama adalah proses machining dengan menggunakan CNC, lalu dilanjutkan dengan menjepit komponen pada spindle collect. Yang ketiga, mengaktifkan motor untuk memutar spindle collect. Dan yang terakhir adalah proses chamfering secara manual. Nah, proses chamfering yang dilakukan secara manual ini tidak efisien karena bisa menyebabkan kelalaian yang disebabkan oleh human factor. Di sini ditampilkan ada data produksi pada kondisi awal. Yang pertama, ada waktu proses, ini selama 9,92 detik per piece. 1 jam produksi dapat di angka 362 piece. Lalu untuk kebutuhan tenaga kerja, ini adalah 1 operator per shift. Dan rata-rata produksinya adalah 2.525 piece per shift. Nah, angka ini dinilai kurang efisien dan membutuhkan improvement secara lebih lanjut. Nah, perbaikan dengan memodifikasi mesin karena tidak memerlukan banyak waktu dibandingkan dengan membeli mesin baru. Jadi, perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan memodifikasi mesin yang digunakan untuk memproses produk daripada dengan menginvestasikan uang untuk membeli mesin yang baru. Mesin bench latih SD32A menjadi target improvement dengan cara menerapkan teknologi otomasi. Nah, mesin yang sebelumnya full konvensional akan diimprovement dengan menambahkan komponen teknologi otomasi guna menunjang keberlangsungan produksi. Nah, dalam menerapkan teknologi otomasi ada 3 langkah menurut American Principle. 3 langkah tersebut adalah yang pertama adalah mengetahui proses atau assessing proses. Yang kedua, menyederhanakan proses. Dan yang
terakhir adalah menerapkan sistem otomasi. Nah, dari American Principle ini lahirlah metode yang bernama URS. Metode URS digunakan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pada penelitian ini adalah merancang User Requirement Specification atau URS, sistem otomasi untuk proses chamber stopper valve pada mesin bench lattice SD32A untuk mengurangi waktu proses produksi dan meningkatkan kualitas pada produk. URS. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung di lantai produksi atau yang bisa disebut dengan Genba. Nah, input yang akan diteliti adalah yang pertama waktu proses kondisi awal, yang kedua proses chamber pada kondisi awal, yang ketiga spesifikasi komponen yang akan diproduksi, yang keempat adalah kebutuhan pengguna untuk proses otomasi, dan yang kelima adalah kondisi awal mesin dan lattice D32A. Pengamatan langsung dan studi literatur untuk menentukan metode apa yang cocok yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Nah, dari latar belakang tersebut atau dari input tersebut, kita bisa menggunakan metode URS atau User Requirement Specification. URS adalah sistem otomasi yang digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kebutuhan yang diperlukan untuk sistem yang dirancang. URS tersendiri ada 3 proses. Yang pertama proses description. Proses description ini memuat 3 metode. Yang pertama ada sistem preparation, lalu ada inspection proses, dan chambering proses. Lalu ada kontrol filosofi. Ini merupakan deskripsi pemilihan hardware yang digunakan pada sistem otomasi. Yang ketiga adalah electrical diagram atau perancangan sistem otomasi. Hasil dan pembahasan. Nah, yang sebelumnya pengerjaan part masih menggunakan metode manual yang berdampak pada memerlukan proses yang lama, yang kedua kapasitas produksi yang tidak bisa memenuhi permintaan, dan ketiga kualitas produk yang tidak konsisten. Akan diimprove ke penggunaan teknologi otomasi dengan pneumatik dan menjaga kualitas pemeriksaan secara otomatis. Nah, ini adalah proses improvementnya. Yang pertama, ini ada tahap persiapan dan pemeriksaan, terdiri dari sistem preparation dan inspection proses, dan tahap improvisasi proses yang ada di dalam slide. Untuk beberapa variabel pertimbangannya adalah yang pertama daya listrik yang digunakan, perbandingan antara kondisi awal dengan spesifikasi hardware yang akan diterapkan, dan yang ketiga adalah posisi pemasangan hardware yang akan digunakan. Nah, di sini ada tabel spesifikasi hardware yang digunakan. Penentuan spesifikasi hardware dibutuhkan sehingga hardware yang terpasang pada sistem otomasi dapat menjalankan sistem sesuai dengan fungsinya dan meminimalisir terjadinya konsleting. Nah, di sini ada tabel spesifikasi hardware yang akan digunakan. Lalu, pada slide ini akan ditampilkan proses description flowchart. Nah, proses description flowchart ini adalah flow dari rancangan otomasinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada start, ada turn on power, dan sebagainya, sampai ke finish. Pada slide selanjutnya, ini akan ditampilkan electrical diagram. Electrical diagram ini ada 2. Yang pertama ada pneumatic schematic diagram, yang merupakan deskripsi dari sistem pneumatik yang digunakan pada sistem. Yang kedua ada electropneumatic system, diagram yang merupakan deskripsi hubungan antara komponen elektrik dengan sistem pneumatik yang terpasang pada sistem. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan perancangan sistem otomasi yang sudah diterapkan. Ini ada tabel perbandingan waktu kondisi sebelum dan sesudah diterapkannya sistem otomasi. Yang atas adalah existing system dan
Yang bawah adalah propose system atau waktu setelah improvisasi. Nah, di sini ada perbandingan kondisi produksi yang sebelum automation dan sudah diterapkannya automation. Nah, untuk perhitungan payback period itu per tahun itu bisa dilihat pada tabel hitungan di sini, dan lama durasi waktu untuk mengembalikan biaya yang digunakan untuk investasi adalah 6,7 bulan. Kesimpulan, penelitian yang telah dilakukan, yang pertama, rancangan otomasi yang diterapkan berhasil diimplementasikan dengan mengurangi waktu proses yang semula 9,92 detik per part menjadi 5 detik per part. Lalu, di sini ada proses description terdiri dari deskripsi skenario proses yang terjadi pada sistem usulan yang menerapkan teknologi otomasi. Pada proses description juga dijelaskan mengenai proses tambahan yang diusulkan seperti proses pemeriksaan produk yang dilakukan sebelum proses sampel. Lalu kontrol filosofi merupakan deskripsi spesifikasi hardware yang digunakan pada sistem usulan dan identifikasi alamat input serta output yang akan digunakan pada pemrograman PLC. Lalu electrical diagram digunakan untuk menjelaskan aliran listrik yang terhubung pada setiap peralatan yang terpasang pada sistem usulan. Sekian pemaparan review jurnal pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.